Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Ibu bapak sekalian, kemarin saya sampaikan bahwasanya dalam waktu dekat Saudi Arabia akan merubah mindset pola hidup yang sudah berabad-abad yang lalu oleh kerajaan akan segera dirubah menjadi negara yang moderat, negara yang tawasud, negara yang menghormati perbedaan. Masih ingat ya? Maka dalam pertemuan ini bisa jadi sebagai kelanjutan lah begitu. Informasi yang kita terima terakhir, realisasi dari negara Saudi yang awalnya kental dengan Salafi, kental dengan Wahabi, maka sedikit demi sedikit pemikiran teologi Wahabi akan disingkirkan. Satu di antara fakta, tanggal 30 November besok Saudi Arabia mengumumkan resmi menjadi hari libur nasional. Ada apa di tanggal 30 November? Karena di situ ada bulan Maulid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dulu jangankan meliburkan, menghormati apapun yang bernuansa Maulid Nabi dilarang keras. Namun sekarang bukan hanya dilarang, sekarang justru dihormati sebagai hari libur nasional. Itu realitas yang dapat kita saksikan sekarang setapak demi setapak perjalanan perubahan teologi dari Salafi, dari Wahabi menjadi sebuah negara yang rahmatan lil alamin, negara yang tegak, tawasud, menghargai perbedaan. Bisa jadi nanti situs-situs sejarah yang sudah dimusnahkan, situs-situs makam para syuhada yang sudah dimusnahkan, bisa jadi akan dibangun kembali. Dan kalau sudah demikian, maka ritual-ritual di Saudi Arabia akan hampir sama dengan ritual-ritual yang ada di bumi pertiwi Indonesia ini. Ini adalah satu hal yang patut untuk kita apresiasi. Mereka sudah ketok palu untuk menjauhkan dari pemikiran radikal. Pemikiran-pemikiran radikal akan disingkirkan dengan waktu yang secepatnya. Ibu bapak sekalian, kalau Saudi Arabia yang dulu identik dengan sesuatu yang radikal, yang tidak sama dengan Wahabi, dihancurkan, maka sekarang bertolak belakang, berbeda arus. Mereka akan menghancurkan, menyingkirkan radikalisme dan pemikiran-pemikiran Wahabi. Maka ironis, Indonesia masih mempertahankan kelompok-kelompok yang radikal. Mereka yang dulu identik dengan radikal sekarang di bumi hanguskan. Indonesia yang terkenal negara moderat, namun di sana sini masih ada aliran
atau kelompok-kelompok radikal. Ini kan ironis. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini kita berdoa mudah-mudahan secepatnya cita-cita yang luhur Saudi Arabia ini terrealisasi. Dan bukti terrealisasi yang sudah di depan mata, beliau sudah memutuskan ketok palu tanggal 30 November besok dijadikan hari bersejarah, hari libur nasional karena menghormati baginda Rasul. Padahal dulu antipati terhadap penghormatan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Lah, ibu bapak sekalian, kalau mereka dulu anti terhadap maulud Nabi, antipati terhadap hari kelahiran Rasul, akhirnya mereka menjunjung tinggi, maka sudah sepantasnya lah kalau kita ini tambah menjunjung tinggi harkat dan martabat Rasul. Mereka dulu antipati, sekarang welcome. Kalau kita sejak dulu welcome, otomatis kita tidak boleh lari ke belakang, harus tambah cepat. Yang dulu antipati sekali lagi sekarang welcome. Kita sejak dulu welcome, otomatis sudah sepatutnya lah kita lebih mengagungkan baginda Rasul. Senyampang dengan mendekatnya hari kelahiran Rasul, mari kita senantiasa mengagungkan baginda Rasul. Ukurannya ya mas, ukurannya ibadah apapun kalau tidak ikhlas ditolak. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ibadah apapun kalau tidak ikhlas ditolak, begitu sajalah maksud ayat tersebut. Kecuali ibadah satu, yaitu mahabbah terhadap Rasul. Kalau pembacaan sholawat, ungkapan senang ibadah tidak harus ikhlas. Kalau ikhlas tambah jos gandos kotos-kotos. Tapi tak ikhlas pun dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Paham ya? Ibadah sholat butuh ikhlas, zakat puasa ikhlas. Tetapi kalau pembacaan sholawat dan mahabbah terhadap Rasul tak ikhlas pun diterima oleh Allah. Loh kok begitu? Bukti sejarah Abu Lahab bagaimana menentangnya kepada Nabi. Tetapi ketika baginda Rasul lahir, walaupun dia itu pada saat itu non muslim, katakan non muslim ya, kan ibadah non muslim itu ditolak apapun. Tetapi ketika dia senang terhadap kelahiran keponakannya, maka beliau pun setiap hari Senin bebas dari hukuman neraka. Setiap hari Senin dia bebas dari api neraka. Mengapa demikian? Karena dia mahabbah, cinta terhadap baginda Rasul, cinta terhadap kelahiran Rasul. Padahal yang cinta dia non muslim, tetapi ibadahnya, katakan itu ibadahnya diterima oleh Allah. Kalau non muslim saja diterima sholawat rasa mahabbahnya, apalah lagi kita. Apalah lagi kita. Terakhir, mari kita berusaha semaksimal mungkin kita tingkatkan mahabbah terhadap Rasul. Tidak hanya di bulan suci Maulud saja, tetapi every time, kapan saja senantiasa mahabbah terhadap Rasul. Perbandingannya Saudi Arabia yang dulu antipati terhadap Maulid Nabi, sekarang welcome. Oleh karena itu sepantasnya lah kita yang sejak dulu welcome terhadap Maulud untuk tambah dibuka pintu mahabbah terhadap Rasulullah Muhammad SAW, karena baginda Rasul adalah manusia yang luar biasa. Dikatakan di dalam sebuah syair, basyarun lakal basyar, manusia tetapi tidak seperti manusia.
Ibaratnya Nabi Muhammad adalah intan, kita ini batu koral, sama-sama batunya, tapi beliau batu intan, kita batu koral. Maka sudah selayaknya lah kita memuliakan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah apabila kita cinta terhadap baginda Rasul, besok oleh Allah satu bangku, satu kelas dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhsyarun nasu ma'aman ahabba. Besok oleh Allah manusia itu digiring, dikumpulkan dengan siapa yang dicintai. Kalau kita cinta terhadap baginda Rasul, insya Allah kita pun akan sebangku dengan baginda Rasul. Mudah-mudahan satu, niatan suci Saudi Arabia menjadi negara yang moderat, negara yang rahmatan lil alamin, negara yang menghargai perbedaan pendapat terrealisasi, dan kita mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sebagai manusia yang tambah mahabbah terhadap Rasul. Karena apa? Sekali lagi berkali-kali saya sampaikan, mereka dulu antipati, sekarang welcome. Kita sudah selayaknya lah yang sejak dulu welcome terhadap Maulud, tambah dibuka pintu mahabbah kita terhadap Rasul. Demikian, mudah-mudahan pertemuan singkat ini bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.